Ya, pemirsa, Presiden hari ini melantik Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Lembaga. Dalam waktu 1 bulan, Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali merombak susunan Kabinet Merah Putih. Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore, Mas Leonard. Ya, Mas Jayadi, hari ini beberapa waktu yang lalu ada reshuffle yang kedua atau ketiga ya. Tapi kita melihat ada posisi strategis Menko Polkam yang kemudian diganti. Sebelum ke situ, kalau Anda lihat apakah memang reshuffle kabinet ini adalah hitung-hitungan politik semata atau ini adalah bentuk gestur politik dari pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat terutama di akhir Agustus lalu, Mas Jayadi? Iya, jadi malah 3 dia ya. Jadi pertama itu respon kepada tuntutan masyarakat di akhir Agustus awal September lalu. Yang kedua itu adalah ada pertimbangan-pertimbangan politik di dalamnya. Dan yang ketiga ada evaluasi kinerja. Ada upaya untuk mengakselerasi terutama aspek komunikasi kepresidenan dan pemerintahan ke depan gitu. Itu yang tampaknya menonjol ya dari apa yang kita lihat hari ini. Jadi kalau kita sebut ini reshuffle jilid, kalau mau dibikin jilid gitu ya, kan jilid 1 April lalu kalau nggak salah atau Maret ya, ketika Menteri Pendidikan Tinggi diganti. Betul. Lalu jilid 2 itu 8 September lalu. Iya. Tapi kan bolehlah disebut itu jilid 2A. Kalau sekarang jilid 2B karena masih ada merupakan kelanjutan dari yang 2A kemarin kan sebetulnya. Iya, masih terkait begitu ya. Iya, kan itu waktu itu sudah diumumkan Menko Polkam kosong, kemudian Menpora juga kosong. Nah, ini mengisinya. Ya, jadi lalu koperasi kan, Menteri Koperasi wakilnya kosong. Lalu juga ada Menteri Ketenagakerjaan, wakilnya juga kosong. Kemudian ada switch dari Menteri P2MI ke sekarang ada wakil Menteri apa itu Ibu Farida Fariha itu jadi wakil menteri apa tuh? Koperasi ya. Jadi ya jadi ada pertimbangan politik di situ kan, ada unsur PKB masuk, ada unsur Pak Apriansa Nur unsur Demokrat ya masuk. Jadi tiga-tiga itu selain pertimbangan respon terhadap peristiwa Agustus September kemarin. Kalau Anda lihat, Mas Jayadi, untuk reshuffle yang hari ini terjadi beberapa waktu yang lalu, itu lebih kuat nuansa politisnya atau memang lebih melihat kapasitas yang teknokratis supaya kemudian kabinetnya lebih efektif, bisa bekerja lebih efisien juga? Bagaimana, Mas? Kalau yang sekarang yang ya pertama tentu evaluasi ya. Kalau Menko Polkam mungkin aspek terlepas dari kita setuju apa enggak ya, tampaknya aspek teknokratis senioritas yang dipertimbangkan. Presiden tampaknya ingin memberikan jabatan itu kepada figur senior, bahkan sangat senior ya, 77 tahun. Dan diperkirakan bisa mengkoordinasi secara lebih efektif badan-badan atau kementerian di bawahnya, termasuk militer dan kepolisian kan gitu. Itu untuk Menko Polkam. Dan itu juga figur yang dianggap tidak punya, yang bisa berkomunikasi terus-menerus secara lebih mudah dengan presiden. Ya, jadi itu tampaknya yang menonjol di Menko Polkam. Kalau Menpora tampaknya adalah lebih ke mengakomodasi Pak Erick Thohir, karena posisi dia di Kementerian BUMN itu kita tahu kewenangannya banyak tergerus ya. Dan bahkan ada isu sekarang kemungkinan Kementerian BUMN itu dihapus karena adanya Danantara. Sekaligus juga melihat rekam jejaknya sebagai orang yang memang punya kepedulian sekaligus aktivitas yang sangat menonjol di bidang olahraga, bahkan masih kepala PSSI. Yang lain juga yang lain-lain itu tampaknya lebih berupaya untuk membangun memberikan kepada orang-orang yang paling dipercaya bisa berkomunikasi
Nah, yang orang yang tidak punya masalah komunikasi dengan presiden, itu yang kalau kita lihat kan, kepala PCO yang baru lalu kan sempat mau mundur. Salah satu isunya adalah karena ada problem komunikasi dengan presiden. Nah, kalau yang kepala PCO yang sekarang yang ditransportasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah kan harusnya nggak ada masalah kan? Ya, sangat dekat. Sangat dekat. Setahu saya Pak Angga Raka Prabowo itu bergabung di Gerindra sejak tahun 2008 ya. Kemudian dia sempat jadi sekretaris pribadi Pak Prabowo kan. Baik. Dan dia adalah juga ketua tim komunikasi kampanye. Oke. Ya, jadi dia dari segi komunikasi dengan presiden dan mungkin juga dan itu berarti juga dengan sejumlah lembaga kementerian dan lembaga yang lain itu mestinya tidak ada masalah dari sisi itu sehingga dia bisa fokus pada bagaimana mendeliver pesan-pesan komunikasi kebijakan maupun komunikasi politik pemerintah itu secara lebih luas kepada publik atau stakeholder yang lain. Mas Jayadi, kalau lihat figur Menko Polkam ya, ini Pak Jamari Caniago kita lihat adalah TNI atau ABRI ya, Angkatan 71. Sementara Presiden Prabowo Subianto TNI 74. Ini berarti dari senioritas lebih senior Pak Jamari. Lalu kalau tadinya Menko Polkam diisi Jenderal Budi Gunawan yang polisi, sekarang diisi oleh Jenderal Jamari Caniago yang TNI. Itu ada keberpihakan atau ada shifting kepercayaan kepada institusi asalnya atau memang ini kebetulan saja, Mas Jayadi? Ya, secara normatif kan semuanya sipil kan. Secara normatif. Sudah sipil. Tapi kita tahu bahwa posisi Pak Budi Gunawan kemarin kan selain figur senior itu awalnya menurut saya ya itu lebih merupakan salah satu cara Presiden Prabowo untuk punya jembatan yang terus-menerus dalam komunikasi dengan PDIP dan Ibu Mega kan. Nah, kalau sekarang tampaknya Presiden merasa itu sudah selesai, maksudnya posisi PDIP walaupun tidak dalam pemerintahan sudah menyatakan sebagai penyeimbang, artinya walaupun kritis tapi konstruktif. Tetap mendukung pemerintah. Jadi urusan Pak Budi Gunawan di situ kan sudah katakanlah selesai. Karena itu dia ingin figur senior yang lebih punya habitat yang sama dengan Pak Prabowo dari kalangan militer. Dan itu berarti juga akan lebih mudah mengkoordinasi terutama bidang yang terkait dengan pertahanan yaitu militer. Karena bagaimanapun walaupun tidak langsung TNI kan berada di bawah koordinasi Menko Polkam melalui Kementerian Pertahanan kan? Betul. Kalau kita lihat juga selain menteri dan wakil menteri, Mas Jayadi, ada pelantikan Komjen yang menjadi Jenderal Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasehat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi kepolisian. Ini apa maknanya? Apakah memang kemudian akan ada reformasi perombakan besar-besaran kepolisian atau seperti apa maksudnya? Saya kira itu tampaknya menjawab tuntutan publik, tapi sekaligus juga tampaknya ada nuansa kompromi di situ ya. Karena tuntutan publik kan Kapolrinya segera diganti kan. Jadi makna reformasi Polri bagi sebagian publik itu adalah Kapolrinya diganti kan. Nah, tampaknya Presiden perlu waktu untuk mengganti Kapolri itu. Walaupun Kapolri yang ada sekarang kan sudah hampir 5 tahun atau sudah 4 tahun, cukup lama ya. Karena itu mungkin juga belum cukup terkonsolidasi sehingga kemudian diambil jalan tengah. Di satu sisi menjawab apa yang diinginkan oleh publik reformasi Polri, di sisi lain mungkin sambil mengkonsolidasikan prosesnya sampai Kapolri yang baru ada atau diganti yang lama, maka dibuatlah penasihat khusus Kamtipmas ini. Tampaknya ke sana nuansanya. Jadi menjawab kebutuhan tuntutan publik sekaligus mencerminkan adanya kompromi dalam konteks upaya untuk melakukan reformasi Polri ini.
Mas Jayadi, tadi kita sudah sempat sebut juga Angga Raka Prabowo yang tadinya Wakil Menteri Komunikasi Digital, tadinya kami kira menjadi Kepala PCO, tapi berubah nama jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Kalau Anda lihat, apakah memang ini artinya Presiden Prabowo ingin komunikasi pemerintah bukan hanya dari istana tentunya, lebih efektif lagi, lebih jalan lagi. Lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi komunikasi di setiap kementerian dan lembaga? Kan setiap kementerian lembaga ada semacam KLI-nya seperti itu. Bagaimana Mas Jayadi? Ya, tampaknya memang PCO baru, bagaimana sih menyingkatnya itu? Jadi Government Communication Office berarti ya. Dari PCO menjadi GPO. Ya, Government Communication Office gitu. Tapi ini body nih Mas Jayadi, bukan office loh. Jadi badan body, loh ini, bukan kantor ya, loh. Jadi dia punya, betul, jadi dia, ya itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Mas Angga itu, bahwa ya fungsinya lebih jelas mengkoordinasi upaya-upaya komunikasi di setiap unsur-unsur pemerintah, terutama kementerian dan lembaga kan. Selain dia juga berfungsi sebagai jubir pemerintah gitu. Kalau jubir presiden kan sudah ada, yaitu Pak Prasetyo Hadi yang sekaligus Mensesnek. Nah, jubir pemerintah itu sekarang secara kelembagaan ada dua kan, KSP dan GPO ini. Pokoknya Badan Komunikasi Pemerintah ya, kita BKP lah, BKP. Ya. Jadi tampaknya memang ada keinginan untuk mengakselerasi komunikasi di baik yang sifatnya koordinatif. Koordinatif itu kan antara, jadi salah satu fungsi dari BKP ini tampaknya adalah koordinatif kan. Selain dia juga berfungsi sebagai juru bicara. Demikian juga dengan KSP. Karena fungsi KSP itu kan juga mengevaluasi kinerja kementerian secara keseluruhan juga kan. Jadi dia punya fungsi komunikasi koordinatif juga. Nah, selain ada komunikasi khusus kepresidenan, tampaknya difokuskan kepada Menteri Sekretaris Negara. Jadi pesan yang jangan lupa itu ada Ibu Nani Sdeyang di BGN kan? Ya, Badan Gizi Nasional. Iya, ini kan orang komunikasi juga kan? Iya, mantan wartawan ya. Iya, mantan wartawan, orang komunikasi. Jadi kalau kita lihat di luar Menko Polkam dan Menpora, ada pesan yang cukup jelas dari reshuffle presiden kabinet ini bahwa pemerintah melihat salah satu problem yang mereka alami adalah problem komunikasi, dan karena itu akan diperkuat secara koordinatif maupun secara substantif di setiap kelembagaan itu, termasuk terutama untuk program-program yang menjadi perhatian khusus presiden seperti MBG gitu. Baik, Mas Jayadi, kalau kita ingat zaman Orde Baru ada Menteri Penerangan, salah satu yang terkenal sekali Pak Harmoko ya. Kalau kita selalu tahu bahwa ketika Presiden Soeharto waktu itu ingin mengatakan sesuatu, itulah yang disampaikan oleh Menteri Penerangan Harmoko. Kalau sekarang ada Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari, ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, ada mungkin yang lain-lain lagi. Itu bukankah nanti bisa berpotensi tumpang tindih? Kita akan mendengarkan suara pemerintah itu yang mana begitu, Mas Jayadi? Ya, nanti itu akan tergantung kepada bagaimana koordinasi di antara ketiganya kan. Dugaan saya komunikasi yang khusus terkait dengan isu-isu kepresidenan akan lebih difokuskan kepada Pak Prasetyo. Lalu tugas-tugas yang terkait dengan komunikasi pemerintahan secara umum dan terkait dengan komunikasi dari masing-masing kementerian lembaga itu nanti dikelola oleh Pak Angga Raka Prabowo. Komunikasi yang terkait dengan evaluasi terhadap program-program pemerintahan
itu tampaknya lebih Pak ke Kodari. Pak Kodari. Nah, apakah bisa itu dari segi normatif ya? Iya. Tapi dalam prakteknya kan saya kira terutama Mas Pras sama Mas Angga ini kan seperti yang saya bilang tadi, mereka itu komunikasinya dengan presiden itu sudah day to day, Lancar. saya kira tidak ada Iya. masalah. Iya. Jadi mungkin dari situ akan lebih mempermudah koordinasi atau pembagian tugas sehari-hari di antara mereka. Nah, Oke. tinggal Mas Kodari ini kalau kita lihat kiprahnya sebagai wakil kepala KSP, memang terkesan lebih berfungsi sebagai juru bicara untuk membela program-program pemerintah kan, atau Fungsinya selama ini. aktivitas pemerintah. Hmm. Jadi walaupun mungkin dia bukan orang yang day to day selama ini sudah bersama Presiden Prabowo, tapi dari sisi dia bisa jadi selain mendeliver evaluasi yang baik dari program-program unggulan pemerintah dan program secara umum, dia juga menjadi antisipator sekaligus responder terhadap evaluasi publik dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, berarti ya. Ya, jadi dia kayak inilah, kalau ada kritik mungkin Kodari yang akan lebih maju kayaknya, karena tampaknya peran dia cocok di situ selama ini kan. Seperti kalau di Amerika Serikat mungkin semacam West Wing begitu ya. Tapi saya ingin ke BGN ini, Mas Jayadi, ini menarik sekali. Badan Gizi Nasional kan tahun ini awalnya dialokasikan 71 triliun anggarannya, lalu kalau tidak salah jadi 171 triliun. Tapi sampai kita bicara ini serapan anggarannya ternyata masih relatif kecil. Belum sampai 50 triliun kalau tidak salah. Dan tadi ada Nani Sudaryati Deyang yang dilantik sebagai Wakil Kepala BGN dan Sony Sanjaya juga sebagai Wakil Kepala BGN. Ini artinya apa ini, Mas Jayadi? Apakah memang Presiden melihat Kepala BGN-nya harus dibantu begitu rupa supaya kemudian efektivitas anggarannya, kemudian sasaran programnya berjalan dengan lebih baik? Atau ini warning bagi BGN supaya juga meningkatkan kinerjanya? Dua-duanya lah ya, dua-duanya saya kira. Betul bahwa setahu saya tadinya kan target MBG itu tahun 2025 itu kan targetnya awalnya cuma di kisaran berapa? 20 jutaan atau 70 jutaan. Lalu dinaikkan kan menjadi 80-an juta. Ya kan? Dan sebetulnya akhir Juli lalu setahu saya, seingat saya, kalau kita baca di media, targetnya itu 20 juta. Juli lalu. Cuma kalau kita lihat data sampai Juli lalu cuma 78 juta tuh capaiannya. Jadi nah saya tidak tahu apakah dengan menambah dua wakil BGN itu akan bantu di situ. Kalau Nani mungkin lebih membantu dari segi komunikasinya kan. Komunikasi BGN. Pertanyaannya, iya, apakah problem MBG yang lambat itu problem komunikasi atau memang problem substansi di sisi implementasinya, ya? Termasuk bagaimana berkoordinasi dan mengimplementasikan banyak sekali pihak yang terlibat kan dalam MBG itu. Jadi memang saya kira kalau MBG hanya problem komunikasi mungkin bisa dibantu sekarang, tapi kalau tidak ya dalam beberapa bulan ke depan itu kan kalau tidak mencapai target sampai 80 jutaan itu dalam beberapa bulan ke depan, itu kan problemnya bukan hanya komunikasi kan, berarti ada faktor koordinasi yang jauh lebih serius yang diperlukan. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Sony Sanjaya dimaksudkan untuk itu. Mas Jayadi, satu lagi Mas terkait dengan Erick Thohir. Tadi sudah sempat kita bahas, juga sempat disebut-sebut, konon katanya mungkin Kementerian BUMN-nya mungkin divalidasi karena sudah ada Danantara.
Kalau Anda melihat perpindahan Erick Thohir dari Menteri BUMN kepada Menteri Pemuda dan Olahraga ini seperti apa, Mas? Ya masuk akal juga sih Pak Erick Thohir jadi Menteri Pemuda dan Olahraga kan, terutama dari sisi olahraga kan, karena ya kita tahu selama ini beliau penggiat olahraga dan juga adalah orang yang punya concern yang sangat kuat di terutama sepak bola gitu. Jadi sepak bola bagaimanapun bisa menjadi salah satu olahraga unggulan yang bisa membanggakan dan mempersatukan bangsa kan gitu kira-kira. Saya kira selain olahraga-olahraga yang lain ya gitu. Nah, pada saat yang sama posisi beliau di Kementerian BUMN tampaknya tidak begitu menarik lagi kan karena ada Danantara. Karena ada Danantara, Kementerian BUMN itu ya hampir semua kewenangannya kan dilucuti. Pindah ke Danantara ya. Kalau dulu Menteri BUMN salah satu menteri yang sangat powerful ya. Karena mengkoordinasi dan membawahi ratusan BUMN sekaligus juga uang yang jumlahnya ribuan triliun kan. Iya, sekarang tidak. Jadi itu transisi yang cukup masuk akal gitu. Orang yang mungkin Erick Thohir tidak akan terlalu banyak kontribusi kalau tetap di BUMN, tapi dia kalau di olahraga mungkin akan lebih banyak kontribusinya, begitu. Selain Mas Jayadi terakhir ya. Selain itu juga tanda bahwa orang lama seperti Erick Thohir masih belum bisa dicopot oleh Pak Prabowo. Terakhir Mas Jayadi, ini tadi kalau tidak salah Mas Jayadi sebut yang hari ini adalah reshuffle 2B ya. Nanti akan ada 2C, 2D dan seterusnya. Masih akan ada reshuffle lagi kalau Anda lihat atau seperti apa, Mas? Kalau kita, tadi kan saya bilang ada reshuffle tampaknya punya 3 alasan, bukan hanya respon terhadap peristiwa Agustus September kemarin, tapi juga adalah hitung-hitungan politik atau pertimbangan politik, tapi juga adalah evaluasi kinerja kan. Nah kalau memang evaluasi kinerja bisa jadi ada jilid 2C, 2D dan seterusnya. Ya, apalagi kalau ternyata Kementerian BUMN tidak dilikuidasi, tidak dihapuskan. Berarti kan kalau Kementerian BUMN tetap ada, pasti ada jilid 2C. Begitu. Cuman masalahnya gini, Mas Leonard, menurut saya, kalau pada reshuffle 2A kemarin itu terkesan pemerintah kurang siap karena ada pos-pos yang seharusnya sudah diputuskan untuk direshuffle tapi tidak diisi, masyarakat masih bisa paham kan? Karena memang dia merupakan respon cepat dari pemerintah terhadap tuntutan publik yang menggema sangat kuat lewat protes akhir Agustus awal September kan? Jadi kalau ada 2B masyarakat masih paham. Tapi kalau misalnya reshuffle-nya terus-menerus sampai Oktober misalnya, kan bisa menunjukkan komunikasi pemerintah jadi tidak baik. Padahal pemerintah lewat report reshuffle 2B ini salah satunya ingin memperbaiki komunikasi kan? Kan kalau orang mengubah, merombak, mengotak-atik struktur kabinetnya terus-menerus dalam waktu 2 bulan saja, itu berarti kan ada problem dengan perencanaan dan evaluasi dari strukturnya sendiri kan? Bisa dibaca seperti itu jadinya Itu bisa menjadi sinyal negatif kepada publik bahwa pemerintah tampaknya memiliki struktur yang tidak siap sebetulnya untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Kita harap reshuffle ini tentunya akan efektif meningkatkan kinerja kabinet dan pemerintahan. Terima kasih.